Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 11 November 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 11 November 2021 terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari kita semua pasti kita pernah mengalami datangnya pencobaan dalam hidup kita. Beberapa dari kita menerima dengan, kalau bahasa orang Jawa tuh bilang legowo gitulah ya, dengan lapang dada pencobaan yang hadir dalam hidup kita. Tapi beberapa orang lagi tidak terima. Ketika pencobaan itu hadir, dia menyalahkan sana, menyalahkan sini, bahkan yang parahnya dia sering kali menyalahkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa harus saya yang ditimpa seperti ini? Saudara, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Ketika pencobaan itu membuat saya menjadi menyalahkan Tuhan. Dan berpikir, Tuhan kok kejam banget ya? Tuhan kok tega banget sama saya? Yaitu ketika saya kehilangan kedua orang tua saya dalam jangka waktu hanya 10 bulan. Mama saya meninggal duluan, bulan September 2002 dan papa saya bulan Juli 2003. Dalam jangka waktu 10 bulan kami menjadi anak yatim piatu. Saya anak paling tua dan adik saya yang paling kecil baru berusia 11 tahun. Dan saat papa saya meninggal, saya sudah sekolah di STT dan ketika saya sekolah di STT, waktu itu di STT Jakarta, di Jalan Proklamasi 27 ya. Di situ ketika saya masuk STT, saya sudah siap menjadi seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan dalam gambaran yang diberikan oleh opung saya setiap hari adalah mologabe padita hoinang, dang boy homamora. Ikon di huta-huta do ingananmu melayani. Ikon marsoban nama homangaloppa. Ikon sian hau nama jabum inna. Lantai ni jabumpe sian simiddo. Dang sian tehel songon di Jakarta oninna. Tahu ya bahasa Batak ya. Ini renungan harian HKBP, jadi campur-campur harus ngerti lah ya. Artinya saya disiapkan oleh opung saya menjadi seorang pendeta yang memang tidak bisa lagi menikmati keenakan hidup seperti yang biasa saya alami di Jakarta. Saya akan diterjunkan di huta-huta, di kampung-kampung, akan memasak dengan kayu bakar, lalu kemudian jabuhuria atau rumah gereja itu terbuat dindingnya dari kayu, lantainya dari semen. Pokoknya inang, kata opung saya, kamu jangan berpikir kamu bisa jadi orang kaya kalau jadi pendeta. Ya, saya bilang, opung saya siap, karena cita-cita saya dari kecil hanya satu, jadi pendeta. Dan saya siap menahan atau memikul semua itu demi menjadi seorang pendeta, pemberita firman Tuhan. Dan ketika saya sudah siap memberikan semua sama Tuhan, memberikan keenakan hidup itu supaya dicabut, digantikan dengan tantangan hidup yang lebih berpetualang begitu ya. Nah ya, tidak seenak yang sepertinya. Ketika saya siap membaktikan hidup saya menjadi seorang pendeta, bahkan opung saya bilang, inang molo padita ho tumagot dohodang marhamulia ninna. Ya, lebih baik kamu tidak menikah inang, kata opung boru saya loh. Opung boru saya feminis sejati. Dia bilang bahwa harga diri wanita itu bukan ditentukan oleh menikah atau tidak, tetapi ditentukan oleh pekerjaan yang dia lakukan dalam hidupnya, pekerjaan yang mulia yang dia lakukan. Dibilang supaya hatimu itu hibul tu ulaonmu. Dang dipikiri hobe aka keluarga. Ia nakon dohot ripemina. Ya, tidak perlu lagi memikirkan suami, anak-anak,
Lebih baik kau tidak menikah supaya hatimu bulat untuk pelayananmu. Makanya saya agak terlambat juga menikah ya. Karena setelah saya pikir-pikir, Tuhan kayaknya lebih baik berdua lebih baik daripada sendiri, seperti yang dikatakan oleh Amsal gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan ketika saya siap memberikan semua kepada Tuhan, masa muda saya, kehidupan saya, fasilitas yang saya miliki, saya berikan itu buat Tuhan. Saya siap untuk tidak menerima apa-apa dalam hidup saya, tapi ketika saya memberikan semua, Tuhan ambil semua dari saya. Tuhan ambil orang tua saya, Tuhan ambil masa muda saya nggak bisa lagi nongkrong sama teman-teman, tapi harus pulang ke rumah, mengawal adik-adik saya belajar. Dan luar biasa pencobaan itu saya rasakan. Dan saya bilang waktu itu, Tuhan gak adil. You are not fair to me, God. Tuhan tidak adil pada saya. Tuhan, bahkan saya bilang Tuhan jahat waktu itu. Kenapa Tuhan harus ambil orang tua saya dua-dua? Saya anak paling besar, otomatis semua beban ada di pundak saya. Belum lagi saya harus memikul beban saya pribadi, saya sakit lupus Tuhan. Bagaimana saya bertahan dengan kesehatan saya, menjadi orang tua sekaligus buat adik-adik saya. Bagaimana dengan masa depan saya Tuhan? Saya marah sama Tuhan. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan Anda, mengingatkan saya juga, bahwa ingat, pencobaan itu tidak pernah berasal dari Tuhan. Amin. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari si jahat. Itu yang pertama seperti di Ayub. Dan yang kedua dari Yakobus pasal 1 ini ayatnya yang ke-14 dikatakan pencobaan juga datang yang kedua. Bukan hanya dari si jahat, tapi yang kedua adalah dari dirimu sendiri. Keinginanmu yang dibuahi itu menjadi dosa. Sebab setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi hati-hati. Tuhan tidak pernah mencobai engkau. Jadi apa peran Tuhan dalam pencobaan? Peran Tuhan adalah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Tentu dengan maksud baik, seperti yang tertulis dalam ayat 12 bahwa setiap pencobaan itu bermegahlah dalam pencobaan. Karena jika kamu bertahan, kamu tahan uji dan layak menerima mahkota kehidupan. Itu tujuan Tuhan. Bahwa pencobaan itu harus membuat kita naik kelas. Go to the next level of faith. Dan itu yang harus terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau hidup kita ditimpa oleh berbagai-bagai pencobaan, jangan pernah salahkan Tuhan. Lihat dulu dirimu. Jangan-jangan pencobaan itu datang dari dirimu sendiri yang ngeyel, gak mau diatur sama firman Tuhan. Udah tahu akhir bulan kerjanya buka-buka all shop, akhirnya apa? Jatuh deh, belanja lagi, ngutang sana sini. Ketika hutang banyak menumpuk, Tuhan kenapa pencobaan ini datang pada saya Tuhan? Hidup saya kayaknya bayar utang aja. Tuhan lagi disalahin. Yang belanja lo, kenapa gue yang disalahin, kata Tuhan, kan gitu ya. Nah saudara, jangan pernah berpikir ini dari Tuhan. Pikirlah bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk kebaikan kita. Membuat kita tahan uji, layak mendapat mahkota. Dan ingat, dalam setiap pencobaan, Tuhan ada menemani kita, beserta dengan kita, membisikkan kita dengan firman-Nya sehingga kita kuat menahan pencobaan itu, menang dari pencobaan itu. Supaya apa? Supaya kita tahan uji dan kita layak menerima mahkota kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, yang mengatakan kepada kami bahwa hidup kami ini tidak pernah lepas dari pencobaan, dan pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari si jahat dan dari keinginan kami sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan, ketika pencobaan itu datang, ajar kami untuk kuat dalam Engkau. Ajar kami untuk membuka telinga kami, mendengarkan firman-Mu, membuka mata kami, membaca firman-Mu, sehingga kami boleh menang menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Kami boleh menjadi orang-orang yang tahan uji dan mendapat mahkota kehidupan. Berkatilah kami supaya firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan renungan harian
Pada saat ini Tuhan, berikan kepada kami semua kesehatan dan pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati kami yang studi, Tuhan berikan kepintaran, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami. Bagi kami yang telah berumah tangga, berkati rumah tangga kami, pasangan hidup anak-anak kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berduka Tuhan hiburkan hatinya. Dan jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun juga Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.